Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah puasa tidaklah disyariatkan hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Umat-umat terdahulu juga menerima perintah puasa. Praktik berpuasanya pun juga beragam. Ada yang puasa selang 1 hari seperti puasa Nabi Dawud alaihi salam. Ada puasa tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan seperti puasa Nabi Adam alaihi salam. Ada pula puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram seperti umat Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban puasa Ramadan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 9 kali puasa Ramadan semasa hidupnya, dan pada masa beliaulah puasa mencapai puncak kematangannya. Pada awal pemberlakuan ibadah puasa, waktu dan tata cara puasa tidaklah seperti yang kita kenal sekarang ini. Terdapat proses dan tahapan yang tentunya sejalan dengan hikmah dan kasih sayang Allah yang maha lembut. Berikut kami paparkan tahapan perintah puasa mengutip dari Syekh Khalid Ibnu Abdurrahman dalam kitabnya As-Shaumu Junnatun. Yang pertama, sebelum ayat perintah puasa Ramadan turun, sebenarnya sudah diberlakukan perintah puasa Ayyamul Bid setiap bulan Hijriyah dan perintah puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendorong para sahabat untuk menunaikan puasa tersebut. Namun, ketika puasa Ramadan diwajibkan, beliau tidak lagi memerintah mereka dan tidak pula melarang mereka. Yang kedua, menjalankan perintah puasa masih diizinkan secara tidak total. Masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu asalkan mau mengeluarkan fidyah. Artinya, yang mau silahkan berpuasa, yang tidak mau cukup dengan fidyah. Ketentuan ini mempertimbangkan masih banyaknya sahabat yang belum terbiasa berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang ketiga, keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Kebolehan berbuka hanya berlaku bagi orang yang sakit dan bepergian jauh. Sebagaimana bunyi ayat, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Walhasil, setelah turun ayat di atas, para sahabat yang menyaksikan hilal Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka selama mampu dan tidak sedang berpergian. Yang keempat, pada awal pensyariatan puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan kecuali hanya pada waktu sebelum tidur dan sebelum sholat isya saja. Hingga akhirnya banyak di antara sahabat yang tidak mampu, dan hal tersebut menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang meringankan. Dan yang kelima, akhirnya ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan tata cara seperti sekarang ini, yakni menjauhi segala yang membatalkan, baik makan, minum, maupun bergaul suami istri, sejak terbit fajar shodiq hingga terbenam matahari. Sedangkan pada malam hari, semua itu diperbolehkan tanpa ada syarat.
setelah atau sebelum tidur, setelah atau sebelum sholat isya. Demikianlah tahapan pensyariatan puasa sebagaimana dikutip dari Syekh Abdurrahman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.